Aku, Kamu, Kita bertetangga. Kita hadir di sini, kita bersatu. Di dalam Tuhan tidak ada yang murni, tidak ada yang kita. Kita bersatu di dalam Dia, karena percaya Yesus Tuhan, Yesus saja Maha Kuasa. Anggota keluarga menjawab dengan cepat dan lantang pertanyaan-pertanyaan Jawab dengan cepat dan lantang. berikut ini. Siap-siap ya. Apa warna favoritmu? Hobi kamu apa? Makanan kesukaan kamu? Kamu paling senang dipuji apa? Selanjutnya, silahkan tunjuk anggota keluarga Sekarang tunjuk anggota keluarga ya. Ya. Siap ya. atau bahkan tunjuk diri sendiri sesegera mungkin setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang paling menggambarkan anggota keluarga tersebut. Siapa yang bangunnya paling pagi? Mama. Siapa yang paling rajin menabung? Kalau yang paling rajin berdoa? Sekarang ungkapkan lagi atau nyanyikan dengan cepat dan lantang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa tokoh favorit Alkitabmu? Nyanyikan bagian referen dari lagu Natal favorit kamu. Kamu merasa sangat dicintai kalau dipuji,
dipeluk dan dicium, ditemani, diberi hadiah, atau dilayani? Tunggu bacakan bacaannya. Kitab suci 1 Korintus bab 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Jadi kalau kita bicara masalah masa Advent, kemudian kita bicara masalah Natal, berarti kita itu bicara masalah keluarga. Itu utamanya ke arah sana. Jadi bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang mempunyai akal budi dan pikiran. Berbeda dengan hewan ataupun tumbuhan, kita bisa berpikir, kita bisa mengekspresikan diri, ataupun menyatakan pendapat dan sikap yang berbeda. Dan hal itu bukan sesuatu yang aneh. Bahkan sejak zaman dulu, seperti Kejadian, Paulus itu pernah berbeda pendapat dengan Petrus dan Yakobus. Kemudian orang Kristen asal Yunani itu juga pernah berbeda pendapat dengan orang Kristen dari asal Yahudi. Dan sekarang kita berbeda pendapat dengan satu atau dengan masalah banyak hal. Perbedaan tersebut terjadi bukan hanya di suatu organisasi yang besar, tetapi juga di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan paling kecil kita, yaitu di dalam lingkungan keluarga. Contoh, tadi sudah disebutkan dalam permainan sudah kelihatan sekali. Banyak sekali anggota keluarga ternyata tidak mempunyai pendapat yang sama, walaupun masih ada pendapat yang sama. Tetapi di situ kelihatan sekali bahwa ada hal yang berbeda di dalam anggota keluarga, apakah dari suami, istri, maupun anak. Tetapi untuk menunjukkan bahwa perbedaan pendapat itu tidak boleh menjadikan kita perpecahan, tidak boleh menjadikan kita itu saling mengejek, kemudian tidak boleh misalnya nanti terjadi percekcokan, itu bagaimana? Nah, setiap kali kita menyadari bahwa perbedaan itu juga suatu hal yang biasa dan wajar-wajar saja, tetapi dalam kehidupan di dalam Kristus itu kita tidak boleh melakukan perbedaan. Karena sekali kita percaya kepada Kristus, maka semuanya kita harus serahkan bahwa anggota seluruh keluarga kita adalah percaya pada Kristus.
itu kita jadikan suatu pedoman bahwa betul-betul perbedaan diizinkan, tetapi kita mempunyai keyakinan yang satu mengenai Yesus. Bahkan Yesus sendiri, Tuhan kita, itu tidak pernah memerintahkan bahwa kita tidak boleh berbeda pendapat. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kita harus seragam dalam seluruh hal. Jadi kalau kita pelajari di surat Korintus dan juga surat Rasul Paulus itu juga tidak pernah melarang adanya pengelompokan bahwa saya grupnya Paulus, saya grupnya Petrus dan sebagainya. Tetapi ada hal yang di situ dipastikan oleh si Paulus bahwa hendaklah masing-masing kita berpegang teguh kepada keyakinannya. Jadi itu jelas sekali bahwa kalau kamu itu yakin dengan Yakobus ya sudah, yakin dengan Petrus ya sudah. Tetapi bahwa pusat dari seluruh pemberitaan Rasul Paulus itu adalah Kristus yang tersalib. Kita boleh saja dan silakan berbeda dalam banyak hal. Namun kita semua harus sama-sama, seia dan sekata taat kepada Kristus yang tersalib itu. Dialah yang harus menjadi patokan hidup kita bersama. Kristus yang tersalib demi kehidupan dunia itulah yang harus tetap menjadi fokus dalam keseluruhan hidup kita. Kita seringkali terjebak dalam konflik satu sama lain. Itu sebenarnya bukanlah karena fakta kita yang berbeda-beda, tetapi melainkan kita itu kurang bersungguh-sungguh sehati mentaati Yesus dan menjadikan Dia sebagai sumber dan acuan hidup kekristenan kita. Jadi kalau misalnya kita baca lebih sesama lagi mengenai surat Korintus, sebenarnya bukan pengelompokan jemaat atas nama Paulus, Apolos, kemudian golongan Kefas ataupun golongan Kristus yang dikecam oleh Rasul Paulus, tetapi karena kelompok-kelompok dalam umat itu tidak lagi fokus atau berpusat kepada Kristus. Ketimbang menjadikan Kristus sebagai sumber dan teladan, mereka malah menjadikan kelompok dan dirinya sendiri sebagai kebenaran. Dan itulah sumber perpecahan dan konflik dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita kembali dalam keluarga kita, sebagai contohnya saya ambil keluarga saya. Di dalam keluarga saya itu mempunyai antara anak, istri, suami itu mempunyai kesukaan sendiri-sendiri. Contoh sederhana adalah warna. Kalau Bapak Ibu pernah ke rumah saya, mungkin banyak sekali warnanya macam-macam itu. Ada yang coklat muda, ada yang hijau dan sebagainya. Bahkan kalau nanti lebih dalam lagi masuk ke ruang tidur, itu tidak ada yang sama. Ada yang warnanya kuning muda, biru, hijau muda, pink, peach, itu masing-masing keluar orang itu penghuninya warnanya sendiri. Karena memang kesukaan seperti itu. Dan kami sebagai orang tua tidak bisa memaksakan, mari kita hemat, harus sama. Tidak bisa. Karena memang kita mencoba untuk menghormati, menghargai, kalau kamu memang mempunyai seperti itu, ya sudah. Karena nanti kamulah yang di situ. Sekali lagi bahwa Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita untuk kita sama. Coba kalau kita bayangkan, misalnya kaki kanan teriak, kaki kiri, tolong dong kamu pakai sandal seperti yang saya pakai. Bagaimana kejadiannya? Mungkin kita keserimpet-serimpet itu. Atau mungkin kalau kita perhatikan Tuhan ingin menciptakan sama. Bagaimana seandainya pelangi itu hanya satu warna? Rasanya kok hari ini dapat pelangi merah saja, mungkin besok ada pelangi biru saja. Tapi kalau pada saat ini Tuhan menciptakan sesuatu yang berbeda,
Akibatnya apa? Begitu nyaman, begitu indah kita menikmatinya. Itu Tuhan itu seperti itu, bagaimana kita bisa melarang kita, tetapi kita hanya bisa memastikan. Saya mengajak kita bersama, dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam keluarga kita itulah, bagaimana mengelolanya supaya perbedaan yang ada itu tidak akan menimbulkan suatu perpecahan, suatu perselisihan, suatu percekcokan, tetapi menimbulkan sesuatu yang mengkondisikan damai, indah, nyaman. Itulah yang kita harapkan. Nah, pada masa Advent inilah, ini momen bagi kita semuanya bahwa marilah kita meningkatkan bahwa kita mampu melakukan seperti itu. Ada seorang keluarga misalnya, ada yang bapaknya sukanya saya pengen membuat gua. Kan berarti kemudian ibunya yang sukanya membuat pohon Natal langsung teriak, oh enggak boleh itu kayak gini, dan sebagainya. Tapi kita bisa menunjukkan, oke, saya mau membuat gua, kamu mau membuat pohon Natal, mari kita satukan. Maka akan menjadi sesuatu yang lebih indah. Itu yang kita harapkan, dan kita pastikan bahwa kita tuh mampu seperti itu untuk mewujudkan dari lingkungan yang paling kecil kita, supaya menjadikan bahwa perbedaan itu bukan suatu pertentangan yang kita perpecahan, tetapi justru menjadikan kita lebih indah, lebih damai. Demikian pula mungkin ada anak kita yang di sekolah, di situ ada suku Jawa, ada suku Sunda, Betawi, dan sebagainya. Bukan berarti kemudian karena banyaknya perbedaan ini menjadikan kita pertentangan, tapi justru gimana kita mengelola supaya perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Bisa saja orang Jawa, kamu orang Sunda, apa sih budayanya? Yuk kita belajar. Orang Sunda gantian ke Jawa, orang Jawa gimana sih budaya? Begitu banyaknya budaya, kita bisa campur, kita bisa sesuatu yang bisa dinikmati yang lebih indah dan untuk semuanya. Jadi tidak ada istilah budaya Jawa hanya khusus Jawa untuk orang Jawa dan sebagainya. Itulah yang mungkin Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, kita mulai dari sesuatu yang paling kecil adalah lingkup keluarga, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang alamiah, bahwa kita tidak bisa menyamakan bahwa kamu milihnya A maka saya B, kamu harus ikut saya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi dari perbedaan itulah akan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Persatuan, kesepakatan, atau kesetiaan Kristiani memiliki tujuan. Kita diminta untuk bersatu, bukan asal bersatu, tetapi supaya kita dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kristus kepada kita gerejanya, yaitu mengabarkan Injil. Jadi nyatakan damai sejahtera, kemudian berkeadilan, kemudian berbagi berkat dengan sesama kita. Dan itulah yang kita diharapkan oleh gereja itu seperti itu. Tuhan Yesus mengharapkan hal seperti itu, karena memang kita diciptakan itu untuk misi oleh Tuhan sendiri, bahwa kita harus bisa menyampaikan Injil itu kepada sekeliling kita untuk kedamaian. Jadi sampai kapanpun perbedaan pendapat di lingkungan maupun keluarga itu pasti tetap ada. Yang penting sekarang ialah mari kita menerima dan menghargai perbedaan pendapat sebagai anugerah Tuhan, memperkaya kehidupan bergereja kita. Namun dalam satu hal, kita harus sehati dan sepakat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kepala gereja kita. Jadi di dalam keluarga pun kita semua dipersatukan oleh roh yang sama, roh yang memberi hidup dan menyelamatkan. Perselisihan apapun yang pernah terjadi di antara kita bukanlah alasan yang akan ada lagi kedamaian di antara kita, di mana di situ terwujud suasana yang saling memaafkan, saling menerima, saling menghargai satu dengan lain, sehingga kita boleh yakin bahwa sekalipun sering ada perbedaan, itu bukanlah pertentangan,
Sekalipun ada banyak ide yang berbeda-beda, itu bukanlah suatu perpecahan. Jadi yang terakhir saya di sini saya pastikan lagi, mari Bapak Ibu, adik-adik semuanya, berbeda itu biasa. Tetapi dengan perbedaan itulah kita harus menerima. Dengan perbedaan itulah kita harus meningkatkan, menghargai toleransi kita terhadap satu dengan yang lain. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti sekarang, Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.